Partai Demokrat melayangkan ultimatum pada pemilik akun TikTok yang menuding Presiden ke-6 SBY sebagai dalang isu ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Partai Demokrat juga melayangkan somasi dengan ultimatum 3 kali 24 jam. Partai Demokrat menegaskan bahwa SBY merasa terganggu dengan tuduhan tak mendasar tersebut. Untuk itu, Badan Hukum dan Pengamanan Partai atau BHPP DPP Partai Demokrat melayangkan somasi kepada Sudiro Wibudius M. Piliang, pemilik akun TikTok SWBP. Somasi ini berkaitan video yang menuding SBY dalang isu ijazah palsu yang menyeret Jokowi. Ketua BHPP Demokrat Muhajir menegaskan tuduhan tersebut tidak benar dan merupakan fitnah. Demokrat meminta pemilik akun TikTok SWBP segera mengklarifikasi sehingga meminta maaf secara terbuka di media cetak maupun elektronik serta menghapus unggahan tersebut. Muhajir menegaskan somasi harus direspons dalam kurun waktu 3 kali 24 jam. Keberatan SBY atas tudingan dalang isu ijazah sebelumnya juga disampaikan politikus Partai Demokrat Andi Arief. Andi Arief menuturkan tuduhan bahwa SBY berkolaborasi dengan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk memunculkan isu ijazah palsu Jokowi tidak benar. Andi Arief mengatakan hubungan SBY dengan Jokowi selama ini baik-baik saja. Beberapa waktu terakhir ini di sosial media, terutama di TikTok, saya melihat dan beberapa platform lain sangat masif sekali fitnah yang dilakukan oleh akun-akun yang sebagian besar anonim, yang kita tahu afiliasinya kemana, yang membuat berita fitnah seolah-olah Bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang sedang berseteru antara Pak Jokowi dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini tentu sangat mengganggu. Saya bertemu dengan Pak SBY beberapa hari lalu. Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan bahwa Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini, atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Ibu Megawati dalam mengungkap soal ijazah palsu Pak Jokowi ini. Jadi sama sekali itu nggak benar. Hubungan Pak SBY dengan Pak Jokowi juga selama ini baik. Kita berharap untuk dihentikanlah fitnah yang sudah tidak karuan ya di TikTok. Pak SBY sekarang ini day to day politiknya itu sudah banyak di melukis, kemudian juga seni-seni lainnya, kemudian persiapan poli, berkunjung ke daerah, banyak di Pacitan, kemudian hari-hari politik di partai kan sudah banyak dipimpin oleh Pak Mas Ahaye. Jadi tolong dihentikan agar fitnah-fitnah tidak meluas ya. Kalau juga tidak dihentikan, ada kemungkinan PSB akan mengambil langkah hukum akan dengan pertama memberikan somasi kepada orang-orang yang sudah membuat fitnah tersebut dan terbuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum. Jadi karena ini masalah keadilan, karena Pak SBY tidak merasa melakukan itu tapi difitnah. Saya kira itu demikian kepada seluruh kader Demokrat untuk tetap membela pemimpin kita yang dizalimi, yang difitnah ini, karena memang betul-betul tidak dilakukan oleh Pak SBY. Kita tahu selama ini Pak SBY selalu mengajarkan kita politik yang putih, yang bersih, yang tidak pernah menyerang orang, tidak pernah membuat fitnah. Tapi kalau kita dizalimi dan difitnah, kita harus melawan. Demikian, selamat tahun baru 2026. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.